Allahumma sholli ala Muhammad. Man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, barang siapa yang senang mengejek, menghina kesalahan perbuatan dari saudaranya, sebelum mati dia pasti akan melakukannya juga. Alhamdulillah. Makanya nggak boleh, apalagi kita punya anak cewek, punya cucu cewek, punya adik cewek, hati-hati, jangan senang di atas penderitaan orang lain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم العذرة إخوانه من الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syu'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidni wa barik lana rizqana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wa akhirati wa minal muqarrabin katsiran wa li ya hasan al fi'ali wa qaima bil ajwal mu'min alhamdulillah minat wa syarafu ala kulli hal. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqna al hikmah wa ilhamna al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wa nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini, malam Sabtu Jumat pertama di bulan
Agustus. Kalau bulan Islamnya bulan apa sekarang ini? Muharram akhir ya. Muharram akhir. Poso gitu. Masih belum punya ilmunya Gus, ya enggak apa-apa. Saya kan cuma nanya, nggih. Baik, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi semangat oleh Allah untuk tetap istiqomah mengaji kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ya. Sekarang sudah sampai pada fasal yang ketiga ya. Maaf, Jumat kemarin tidak bisa hadir karena ada tugas negara. Ada tugas negara, kenaikan pangkat tentang keduniaan ya. Tapi yang disayangi oleh Allah dan Allah bangga kepada kita kalau kita naik pangkat dalam derajat ketakwaan. Terima kasih. Karena orang yang termulia di sisi Allah adalah orang yang apa? Orang yang bertakwa ya. Orang yang termulia berarti orang yang takwanya terbaik. Kita ngaji ini hanya ingin mendapatkan apa dari Allah? Ridha Allah. Mendapatkan apa lagi? Cintanya Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah cinta, kita akan diberi mahkota yang namanya mahkota takwa ya. Jadi ngaji ini untuk apa? Untuk mendapatkan cinta, untuk mendapatkan ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun inilah fasal wa makna la ilaha illallah. Adapun kalimat la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, itu dikasih tasjid ya. Di atasnya lam alif itu ada tasjidnya illallah. Dikasih ya. Itu ilallah gitu ya. Salah ketik. Makanya dengan mengaji ini kesalahan-kesalahan dalam penulisan atau cetak kitab itu bisa dikoreksi ya. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Itu makna dari la ilaha illallah. Sampai bab ini makna la ilaha illallah ini kita mempelajari dari fasal 1, 2 sampai 3 ini ilmu tentang usuluddin atau ilmu tentang akidah ya. Tentang akidah ini yang terakhir di kitab Safinatun Najah tentang akidah, tentang usuluddin itu pada fasal yang ketiga yaitu membahas tentang makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. Di sini diterangkan maknanya adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan hak, dengan benar di dalam wujudnya kecuali Gusti Allah ya. Sambil belajar bahasa Arab pekun ya.
Jadi Kanjeng Nabi itu mempunyai 4 sifat. Sifat yang cerdas, sifat apa namanya? Fatona. Kalau kita tidak ingin menyelisihi Kanjeng Nabi, kita harus juga belajar biar nggak bodoh, ya. Biar nggak jadi orang awam terus, ya. Makanya nanti ada namanya akidatul awam. Akidahnya orang awam. Awam itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya makanya maaf Ustaz, maaf Gus, saya orang awam. Jangan seneng-seneng, Kanjeng Nabi itu nggak seneng punya umat yang bodoh. Makanya harus belajar, ya. Harus semangat dalam belajar. Kalau sudah punya ilmu, apapun permasalahannya itu pasti mudah, ada jalan keluarnya, ya. La ma'budah, tidak ada yang berhak disembah fil wujud, di dalam wujud di dunia ini, illallah, kecuali Allah. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah yang ada di dalam dunia ini kecuali Gusti Allah. Jadi nggak ada patung disembah, nggak boleh, ya. Berhala disembah nggak boleh. Namun kalau kita tujuannya kepada Allah, pasti ada wasilah. Siapa yang hafal doanya setelah adzan, ajungkan tangan. Satu aja, ayo. Nah, ini yang pakai jilbab apa ini? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, sudah hafal terus dapat hadiah, ya. Alhamdulillah, pagi-pagi udah dapat, belum keringetan. Ibunya tertawa. Pagi-pagi udah dapat, udah takdir, ya. Udah ditakdir, ibunya tadi itu dapat hadiah, ya. Baru ya Bu, ya? Baru ikut? Oh, itu kan udah takdir. Datang dapat hadiah, udah takdir, ya. Tadi sebelum dapat hadiah masih kotor, ya. Masih tertulis, masih belum terlaksana. Kalau sudah terlaksana namanya takdir. Kalau sudah takdir tidak bisa dirubah, ya. Kalau masih plan, kalau masih rencana, itu masih bisa dirubah. Yang merubah Allah melalui doa-doa kita, ya. Takdir yang berupa qada masih bisa dirubah dengan apa? Doa. Yang bisa merubah hanya Gusti Allah. Paham gitu? La ma'budah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada juga kemarin kita sudah sampai la mahbubah, tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Gusti Allah. Betul? Ada la ilaha illallah. Ada juga la ilaha illa ana. Ya, pernah dengar dah? La ilaha illa anta. Pernah dengar dah? La ilaha illa hu. Pernah dengar dah? Pernah gitu. Tadi aja udah dibaca pembukaan ayat kursi tadi. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan hu. Dia siapa? Dia Allah. Anak siapa? Anaknya Allah. Ya. Bingung nanti.
Ya. La ilaha illa anta, antahnya siapa? Engkaunya Allah. Ya. Saya, Anda, dia, itu kalimat itu milik Allah. Ya. Itu loh si dia siapa sih? Itu loh si dianya Allah. Ya. Sembahlah aku, fa'budni. Sembahlah aku siapa? Akunya Allah. Ya. La ilaha illa ana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kalau puasa itu hafal ya, kalau pas taraweh ya, kalau selain taraweh udah nggak dipakai, nggak konsisten ya. La ilaha illahu, kalau jenengan tetap baca mendawamkan ayat kursi pasti baca ya. La ilaha illahu ya, hayyul qayyum ya. Itu makna la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu qauluhu la ilaha illallah. Afdalnya zikir ya, la ilaha illallah. Afdalnya zikir, tidak ada yang bisa nyanyi zikir la ilaha illallah, karena yang terafdal, yang terutama zikir itu adalah la ilaha illallah. Pintar ya. Afdal zikri fa'lam, sebetulnya itu fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, harus tahu. Fa'lamu annahu, sesungguhnya dia siapa? Allah. La ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Ada yang hafal enggak? Lagu syair Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kuncinya surga, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi miftahul jannah itulah ilaha illallah, itu pintu yang sebelah kanan, pintu yang sebelah kiri Muhammadur Rasulullah. Paham gitu? Jadi miftahul jannah itu ada dua. Jadi surga itu kuku tarung, tahu kuku tarung ya? Kuku tarung kayak itu. Itu dua itu ya. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Tapi yang sering dibuka biasanya sama orang itu yang sebelah kanan. La ilaha illallah ya. Itu miftahul jannah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Tapi wangil kalau tidak terbiasa ya. Kebiasaannya apa? Misu-misu wangil, mati la ilaha illallah wangil ya. Misu-misu jan gitu kan. Janangel tenan nggih. Terus pokoknya kebiasaan ya. Jadi orang kalau mau meninggal dunia, tatkala nazar itu suhu itu di atas 50 derajat. Bahkan ada yang bilang 100 derajat. Perasaannya yang mau meninggal itu sampai belum pernah ya. Anak kecil panasnya di atas 38, 39 sudah dalam keadaan setet ya. Kalau orang dewasa di atas 40 sudah mengigau. Yang diigau-igaukan itu
yang menjadi kebiasaan dalam kesehariannya ya. Ngigau burung perkutut tetap gitu miso John sampai meninggal biasanya seperti naudzubillah ya. Tapi kalau dalam kesehariannya mengistiqomahkan berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, dalam nazak, dalam proses menuju kematian, itu namanya nazak. Nazak itu panas ya, nazak itu. Jadi kalau orang setelah meninggal itu masih ada suhu panas, punggungnya itu alatnya itu panas, sajanya panas. Karena orang meninggal itu ya panas. Kecuali oleh Allah diselamatkan. Semoga kita semua yang ngaji diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dengan bisa diberi kemampuan, diberi kekuatan oleh Allah melafalkan kalimat la ilaha illallah. Kalau memang kalimat la ilaha illallah ini maknanya adalah la ma'bud, tidak ada yang diabdi itu nggak ada yang ngaulo ya, ngaulo apa ngaulo, ngabdi ya, ibadah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ibadah itu maknanya apa? Ibadah itu, ngabdi itu apa namanya? Ngabdi itu ngabdi itu apa? Ya kan saya ini majikannya, terus ada orang menjadi abdi saya gitu ya. Raja ya, ada raja, ada abdi ya tuh. Abdi, tugasnya abdi ini apa? Tugasnya abdi ini melayani. Masa apa? Melatih, manut apa yang diken oleh sang majikan. Kalau kita ngabdi kepada Allah, berarti manut perintah dan menjauhi tapi belum ada bonus. Betul. Oke. Berarti gimana maknanya? Kalau la ilaha illallah berarti gimana? Manut. Manu. Ayo sambil dipikir maknanya. Nanti nih taksi amplop sini. Ini. Nah, ini. Namanya anak-anak ya. Belum balik, masih belum cangkep akalnya. Habis ini, habis la ilaha illallah nanti kita masuk kepada bab balik ya. Berarti maknanya apa? La ma'bud bihaqqi fil wujudi illallah, tidak ada yang berhak untuk diabdi, untuk dituruti, untuk dipatuhi kecuali Allah. Dil, paham nggih? Paham boten? Paham sekali nggih. Nah, jadi kalau dalam keseharian kita ada yang menyuruh kita untuk bermusuhan dengan tetangga, haruskah kita patuhi? Tapi kok dijalani? Ada yang nyuruh untuk membenci orang lain, apakah kita tetap patuhi? Tapi kok dilakoni? Hampir sudah. Bisikan setan. Padahal setan ada dua jenis, minal jin nadi wan. Dari bangsa jin nggak kelihatan, dan dari bangsa manusia yang kelihatan. Hati-hati ya, jangan sampai menjadi setan ya. Jadi makna la ilaha illallah ini sak temen nih, berarti kepatuhan kita
atas perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna la ilaha illallah. Jadi selain Allah nggak boleh kita patuhi. Ya, selain Allah nggak boleh kita patuhi. Ya, kita tidak boleh mengabdi pada selain Allah, apalagi mengabdi kepada setan. Ya, mengabdi sama Ratu Kidul, ya, mengabdi sama Gunung Kawi, ya. Kok senyum-senyum ini, banyak itu Gunung Kawi, ya. Semerap toh, belum pernah ke sana, tapi ingin ke sana, nggak keturutan, ya. Jadi nggak boleh kita patuh terhadap selain Allah. Kalau kata Allah kerjakan, kita harus mengerjakan. Kalau kata Allah tinggalkan, kita harus meninggalkan. Paham gitu? Paham. Intinya gitu. Jadi kalau ada yang nyuruh kita untuk membenci, untuk menyakiti orang lain, untuk berkerengan dengan orang lain, kita nggak boleh mengikuti, karena itu pasti bukan dari Allah. Ya, pasti dari setan. Deal ya. Jadi kalau jenengan masih ada sakit hati sama orang lain, berarti bukan saya, ya. Gitu. Intinya gitu ya, intinya gitu. Jadi tak kala kita nazak nanti, terus kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melafalkan, cuma bukan di lisan saja, tapi juga di batin kita, di hati kita. Karena keseharian yang kita ikuti, yang kita patuhi hanyalah Gusti Allah. Ya, paham ya? Dilis. Jadi nggak boleh sampai itu ada rasa sakit hati, ada iri hati, dengki hati, apa lagi? Penyakit hati, nggak boleh nggak boleh marah-marahan, nggak boleh benci-bencian, nggak boleh iri-irian, nggak boleh itu apa itu mencucuan, nggak boleh deal ya. Deal. Itu makna la ilaha illallah. Jadi jenengan nggak boleh ragu lagi, nggak boleh cari-cari mana lagi, sudah makna la ilaha illallah itu apapun siapapun yang memerintahkan dari selain Allah, kita tidak wajib mematuhi. Ya. Tadi ibunya telah menjawab tentang doa setelah azan. Wasilahnya lewat siapa? Muhammadin wasilata wal fadilah. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya la ilaha illallah itu gandengannya Muhammadur Rasulullah. Deal ya. Deal. Jadi kalau mau menuju Allah harus lewat ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada para sahabat, yang diturunkan kepada para tabi'in sampai pada ulama-ulama zaman now, ya. Ulama-ulama zaman now yang bisa mewakili dari tabi'in sampai kepada sahabat, sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri-cirinya ulama yang nyambung sanadnya kepada Rasulullah? Yanduru ilal ummah bi ainir rahmah. Dicatat. Yanduru ilal ummah bi ainir rahmah, memandang kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang, dengan pandangan kasih penuh cinta, bukan penuh amarah, bukan penuh benci. Itu bukan ulama. Ulama itu pasti dia itu membawa sanad keilmuannya nyambung kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kalau dia bisa memandang umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini dengan pandangan penuh kasih dan sayangnya. Dusa nono desa mana sini ini? Sudimoro, kok awam kali. Ake wong awame gampang dibujuk, iya, gampang diblu kudu, ya.
Ya, makanya enggak. Jangan mau, gitu. Jangan mau jadi orang awam. Apalagi dengan ngaku-ngaku orang awam, maklum, saya orang awam, kapan pinternya? Nggak boleh kita mengkhianati Kanjeng Nabi, karena sifatnya Kanjeng Nabi adalah faton. Ya. Nggak boleh kita menselisih Kanjeng Nabi, karena sifatnya Kanjeng Nabi siddiq, kita harus juga jujur. Nggak boleh kita dusta, berbohong. Jadi kalau jenengan menyelisih Kanjeng Nabi dengan berdusta, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Ada juga sifatnya Kanjeng Nabi amanah, ya, dapat dipercaya. Jenengan khianat nggak boleh. Itu sama halnya dengan menyelisihi Kanjeng Nabi, ya. Terus Kanjeng Nabi juga fatonah, cerdas. Kanjeng Nabi itu terus jenengan awam, toh, ya, gampang dibodohi, gampang diadu domba, mirip ya. Kalau mudah diadu domba, omongan dari barat sampai ke timur sampai ke barat, terus diadu kayak jangkrik. Jangan sampai kita menyelisih Kanjeng Nabi. Tabligh juga menyampaikan Kanjeng Nabi itu, kalau ada amanah ya disampaikan, ya. Aku titip salam dong sama si fulana, gak disampaikan. Calo biar musuhan sampai mati, gak fokus. Calo itu namanya dengki, iri hati. Jadi kalau ada tetangganya musuhan lebih dari 3 hari, itu sama Kanjeng Nabi sudah dicap orang kafir, ya. Nggak boleh berterangan lebih dari 3 hari. Kalau jenengan tahu, cepat-cepat harus ada satu orang yang bisa mengislamkan, ya. Bu A ditanya Bu B tuh, masa sih? Aku udah lama nggak nyobos. Kenapa? Ikut kemarin, itu ya. Gitu. Jadi sampai pucuk nggak bohong, pucuk boleh. Gitu. Temenan kemarin itu cerita jenengan lo, katanya jenengan pernah ngasih ini apa? Kolak duren, ketan duren. Itu ingat itu deh. Terus dibuatin juga, ya. Enak jenengan dibuatin ketan duren, tonggolnya dibuatin juga, ya. Enak surga. Karena di dalam surga itu tidak ada hal-hal yang jelek, semuanya baik, semuanya senang, bahagia, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajahnya bercahaya, wajahnya bercahaya. Coba suram, berarti tandanya orang itu sedihnya. Kalau orang sedih itu loh, orang susah itu loh, wajahnya loh suram. Buram atau suram? Suram, nah, terus tatkala itu ngaji, terus dapat hadiah, wajahnya bercahaya. Ini pasti kalau nggak seker 100. Wah, alhamdulillah. Ingat-ingat nanti maknanya itu ditanya. Faslun, kita masuk ke bab yang keempat. Adapun inilah fasol. Alamatul bulughi talatun. Adapun beberapa tanda baligh itu ada 3. Jadi tandanya orang baligh itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsah asarata sanatan, ya. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun fidzakari wal unsa, bagi laki-laki dan perempuan. Jadi balik. Ngerti balik ya? Jenengan balik berapa dereng? Atau apa namanya itu? Ini batasnya terus udah lebih, itu apa namanya itu? Over itu bukan
Amblas itu dulu, amblas itu. Kendor luas. Expired ya, expired betul. Ada 3. Yang pertama genap berumur 15 tahun. Ada yang di bawah 15 tahun? Yang mana? Oh, 12 tahun. 15 tahun berapa? Umur berapa nih? 10. Oh, siap. Ini umur berapa? 17. SMA udah balik berarti ya. Karena ini 15. Kalau udah di atas 15 pasti balik. Ciri yang kedua, wal ihtilamu fid dzakari wal unsa litis'i sinina. Ya. Dan apa? Ayo, dan nopo maknane? Ihtilam nopo? Dan bermimpi keluar mani. Bukan mani ini ya. Bukan mani. Mani ya. Sebelum mani apa itu? Mani itu sperma. Sebelum mani ada 2. Madi, wadi. Terus yang ketiga mani. Yang keempat belum ngaji gampang deh. Belum balik. Pulang balik. Waktilah mungkin dari wal unta litis'i sinin ya. Jadi bermimpi keluar mani bagi laki-laki dan perempuan karena sudah berumur 9 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kita sudah umur 9 tahun nih ya, 9 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan itu bermimpi enak pokoknya ya. Bukan bermimpi pipis biasa atau kok tertawa itu. Bermimpi pipis enak. Pipis enak ya Pak yo. Kalau kebelet pipis kan enak nih. Apalagi pipisnya lain ya. Namanya mani yang keluar, itu namanya pipis, enak banget ya. Yang ketiga, wal haidu, yaitu haid. Itu laki-laki atau perempuan? Berarti fil unsa bagi orang perempuan litis'i sinina karena sudah berumur 9 tahun ya. Jadi kalau haid khusus bagi perempuan. Jadi kalau ada orang bilang laki-laki haid itu enggak benar. Ada loh. Lihat tuh Pak Presiden, oh gitu ya. Pakai softtek mungkin lagi datang haid gitu kan? Ada pernah tuh dengar? Enggak. Lagi haid mungkin enggak gitu kan. Masa laki-laki Pak Presiden dibilang haid ya? Enggak boleh ya. Jadi alamati anak balik itu 3 balik. Anak soleh tuh. Soleh itu cuma bukan papat tok, itu 18 konten ya. Papat tok. Alamati anak balik itu 3 kok papat lagi. Kaping siji genap berumur 15 tahun laki-laki dan perempuan. Kaping loro bermimpi keluar
mani mimpi nih, mimpi. Nih. Kalau nggak mimpi temenan, ya tambah temen balik gitu. Apalagi sekarang itu ada ini loh, nah, ini bahaya kalau tidak terkontrol oleh orang tua ya, masuk video-video yang welek dulu, yang panas, ini loh panas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Alhamdulillah. Terus yang ketiga, haid khusus bagi perempuan itu dimulai dari umur 9 tahun. Ada. Zaman sekarang umur 9 tahun itu kelas berapa? Kelas berapa kok? 3, 4 SD. Oh, oke. 7 gitu. 7 kelas 1. Kapan? 9, berarti kelas 3 nih. Kelas 3 SD sudah bisa haid ya. Umur 9. Loh, ternyata sampai 10 tahun belum, berarti belum balik ya. Terus umur 11, 12 belum, berarti belum balik. Namun kalau sudah umur 15 belum, berarti sudah balik ya. Karena yang pertama adalah tamamu sa'asarata sanatan ya, sempurnanya umur 15 tahun walaupun belum haid, walaupun belum pernah mimpi basah. Gak ada sih di sini mimpi basah, enggak ono. Bermimpi keluar mani, bermimpi basah. Mimpi basah. Ada tahu enggak kisahnya Siti Aisyah dinikah sama Kanjeng Nabi umur 9 tahun. Tapi enggak diapa-apain apa? Enggak dilapor-lapor apa maksudnya? Enggak diapa-apain dulu apa namanya? Bahasa Jawanya loh. Enggak dilapor-laporin. Buat diudik-udik belas gitu. Sampai Siti Aisyah sampai haid ya. Jadi umur 9 tahun waktu itu Siti Aisyah belum haid. Haidnya pada umur 11 gitu. Kalau umur 11 kelas berapa sekarang? Kelas 6 ya. Kalau di Madura nih selesai SD langsung dirapin. Kalau di Madura dulu, tapi kalau sekarang udah. Dulu umur 12 setelah lulus dari SD langsung dirapin ya. Dulu. Jadi umur 13 sudah punya anak ya. Tapi dirapin dhisik nggih. Jangan niru-niru zaman sekarang ya. Belum rapi sudah punya anak ya. Naudzubillah ya. Kalau kita punya tetangga, punya teman, punya saudara yang ponannya, yang anaknya naudzubillah hamil di luar nikah ya. Ini peringatan buat kita. Hamil di luar nikah atau punya anak sebelum nikah, kita nggak boleh ngelok, nggak boleh mengejek, nggak boleh umi sih, gosip nggak boleh, anak itu
terus dirapek nih orang bulan lahir ya, wah itu repot, nggak boleh. Gitu. Kalau sampai kita ada niatan untuk menghinanya, peringatan keras dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, man ayyarah akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malan. Diperingatkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, barang siapa yang senang mengejek, menghina kesalahan perbuatan dari saudaranya, sebelum mati dia pasti akan melakukannya juga. Na'udzubillah. Makanya nggak boleh, apalagi juga punya anak cewek, punya cucu cewek, punya adik cewek, hati-hati, jangan senang di atas penderitaan orang lain. Ya, deal. Nggak boleh kita. Ada tetangga kita nyabu terus kecekel, ambil pak polisi lu, kecekel, terus sampean kapok, berponak toh, kapok wis, bukan sudi morotok, waru wis, dengar semua, ya, nggak boleh. Kita wajib tetap mencintai, ya. Karena itu yang diajarkan oleh Gusti Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, dan diajarkan oleh ulama-ulama penerus dari perjuangan baginda Rasulullah. Yang dulu ilal ummah bi ainir rahmah, ya. Harus tetap menadeni, mengayomi, mengajari, merangkul umatnya kanjeng Nabi Muhammad ini dengan penuh kasih sayang. Itulah ulama-ulamanya Allah. Jangan malah ulama-ulamanya yang malah menjustis. Lihat tuh, kapok, biarin, itu adab dari Allah. Gak boleh, ya. Kita wajib membenci kelakuannya. Kita wajib membenci sifat buruknya. Tapi kalau orangnya jangan pernah kita membenci. Belum pernah kita bangun di per-3 malam terus mendoakan khusus bagi tetangga kita yang punya masalah. Belum pernah. Yang dianukan dolimi toh, ya Allah. Merasa didolimi toh. Yang diwatul sama Gusti Allah itu dolimi awak dhewe toh. Ya Allah, si aku mendolimi saya gitu. Awak dhewe padahal mendolimi orang lain tapi nggak sadar, ya. Makanya jangan sampai apapun yang kita lakukan baliknya akan tetap kepada kita, ya. Apapun yang kita lakukan, itu kebaikan yang kita lakukan tetap akan kembali kepada kita. Mendingan kita bersabar. Kalau kita betul-betul mantap keimanan kita, tauhid kita, akidah kita betul-betul mantap dengan mengucapkan la ilaha illallah, selesai semua urusan. Ada sebesar apapun masalah kita, kalau kita bersama la ilaha illallah akan selesai. Jadi waktu kanjeng Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, waktu hijrah pertama kali kan dikejar nih sama pasukannya namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Dikasih tahu kok tambeng. Merasa sudah pinter, untuk semelok ngaji, aku ngerti. Itu namanya Abu Jahal zaman now, ya, zaman milenial, ya. Itu namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya keren loh. Namanya siapa? Abu Jahal. Yang tahu namanya Abu Jahal siapa? Secing. Gak ada yang tahu.
Siapa yang kecil? Ayo, ada apa ya? Nggak tahu. Ada yang tahu? Amr. Siapa namanya? Amr. Umar bin Hisam, pinter. Tapi sudah dijawab ya, lambat searchingnya dia. Lemot sinyalnya ya di sini ya. Jadi Amr bin Hisam itu namanya dari Abu Jahal ya. Abu Jahal itu orangnya bijaksana. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Muhammad membawa ajaran Islam, disangkanya itu adalah ajaran baru yang menyesatkan. Muhammad nih bawa ajaran sesat nih. Aku akan protek nih, aku akan pasang badan nih di depan nih, di garis terdepan. Kayak banser. Garis terdepan kalau dangdutan tapi. Kalau dangdutan ya banser. Aku jadi tameng nih di depan nih. Katanya siapa? Amr bin Hisam. Ya, Amr bin Hisam pasang badan di depan dia. Takut ajaran-ajaran yang datang masuk ke kota Quraisy pada saat itu, di kota Mekah itu takut mengandung kesesatan. Padahal dia sing sesat ya. Tahu kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu gak pernah bohong, tahu. Bahkan yang menjuluki Kanjeng Nabi Muhammad dengan Al-Amin adalah kafir Quraisy, termasuk Abu Jahal ya. Nitip dagangan ke Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi terkenal jujur. Berarti ini titik tapi muter. Siapa yang melakukan ini? Berarti ini titik tapi muternya cepat. Siapa yang melakukan ini? Gak ada orang Jawa melakukan ini ya. Kalau perlu berarti ini sing wakeh ngono. Kanjeng Nabi itu berarti ini titik tapi muternya cepat. Siapa yang melakukan ini? Orang Cino. Dipek wong Cino. Sakrifis loh, nggak dilakoni sama wong Cino. Orang pribumi. Oh ini tadi dinyang lu, nyang 1000, nggak tak kekno. Kalau nggak 1500, padahal bohong. Ini lu tadi dinyang 50.000, nggak tak kekno. Kalau nggak 20.000, apa wis 50 wis. Aku tutup ini 50, tambah 2.000. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, sudah selesai, sudah paham gitu? Makna la ilaha illallah sudah paham ya. Ada 3 makna la ilaha illallah. Ada 3 minimal makna la ilaha illallah. Ada yang tahu? 3 loh. 3 loh. Bingung, nggak dicatat, bingung. Loh, mudah kok. La ilaha illa. Ada 3. 1 la ilaha illa. Oke, yang kedua. 3. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Anget ya. Anget. Ada 3 fadilah dari kalimah la ilaha illallah. 1 afdal. Yang kedua mif. Yang ketiga akhirul kalam la. Yang pertama afdalnya zikir, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah.
kalau papat nggak dapat. 3 aja. Genap usia 15 tahun. Genap usia 15 tahun. Mimpi keluar sperma bagi laki-laki dan perempuan. Mimpi keluar mani. 3. Haid bagi perempuan pada umur 9 tahun. Alhamdulillah. Ada pengecualian apabila anak itu sudah berumur 13 tahun belum mimpi keluar mani, apakah orang tersebut dikatakan sudah balik? Belum. Itu baru hilang. Ada anak umur 17 tahun, ya, perempuan, laki-laki juga. Namun dia tidak pernah mimpi keluar mani, pipis enak itu, belum pernah. Terus bagi perempuan dia belum keluar darah air, apakah sudah balik? Gacung kafe terus jawab kafe, tak bingung. Sudah kan? Sudah gitu. Saya nggak kuat. Saya bisa nahan mulut tapi perut nggak bisa. Tertawanya sampai sakitnya. Ciri-ciri, satu kali. Ciri-ciri ulamanya Allah yang sanadnya nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pakai jilbab hitam. Memandang kepada umat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Sudah tadi. Sampai sudah dapat? Belum. Memandang gimana? Memandang umat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang dan cinta. Bukan. Mandang kok. Mana mandang itu apa maknanya mandangnya itu? Memandang merangkul. Merangkul, terus mengayomi, mengajari, ya, apa itu? Mengajari apa bahasa Jawanya itu? Ngausi dulu. Nggih, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.